kayaknya nggak ada ya orang tua atau ibu gitu ya yang melahirkan anak, khususnya kalau anak pertama nggak ngerasain tantangan apa-apa gitu ya. Pastinya sih tantangannya banyak banget. Bayangin aja kita kita dipercayakan satu makhluk baru gitu ya, makhluk kecil yang belum bisa apa-apa, yang dependent 100% sama kita gitu ya. Pastinya challenge-nya banyak, tantangannya banyak gitu ya. Challenge terbesar menurut saya adalah ya tadi ya, karena si bayi tidak bisa menyampaikan lewat kata-kata keinginannya gitu ya, lewat tangisan, sehingga kita butuh punya radar dan kepekaan gitu ya, kesensitifan yang cukup untuk bisa lama-kelamaan mengerti gitu ya, apa sih yang mau disampaikan sama bayi kita gitu ya, kira-kira dia butuhnya apa yang bisa aku berikan gitu ya. Dan kadang-kadang hal-hal itu kan cukup membingungkan di hari-hari pertama, khususnya di minggu-minggu pertama gitu ya. Jadi itu biasa jadi challenge terbesar. Kemudian fisik juga, karena seorang ibu yang baru melahirkan tentunya fisiknya juga lelah gitu ya, fisiknya lelah, dan hormonnya juga yang tadinya semasa hamil tuh tinggi, pada saat lahiran tuh kan drop gitu ya, sehingga juga secara hormonal itu juga sangat berefek tuh sama emosinya gitu ya. Jadi itu biasanya berpengaruh juga dengan bagaimana dia menghandle bayinya yang baru lahir. Terus apalagi ya tantangannya ya kurang lebih sih itu sih kalau menurut aku ya, lebih ke arah adaptasi sama sesuatu yang baru, kemudian pembagian tugas juga mungkin sama pasangan gitu ya, kira-kira kapan supaya dia bisa istirahat misalnya, dipegang dulu sama pasangan gitu ya, atau punya support system yang lain, mungkin pengasuh atau orang tua gitu ya. Pembagian tugas seperti itu juga kalau tidak dibicarakan sebelumnya, kadang-kadang jadinya awalnya masih chaos dulu tuh gimana gitu ya bagi-bagi tugasnya. Jadi PR-nya menjadi banyak. Belum lagi nanti kalau sudah masuk ke usia toddler di atas 1 tahun, berarti juga lebih nambah lagi nih challenge-nya gitu ya. Bagaimana membiarkan anak tetap bereksplor tapi kitanya nggak serba larang-larang misalnya gitu ya, tapi tetap dalam boundaries yang tegas, yang firm, tapi tetap lembut. Nah, hal itu udah jadi tantangannya next step-nya lagi tuh, next level-nya lagi gitu ya. Sudah masuk ke pola asuh yang butuh konsisten, butuh diobrolin juga sama pasangan dan lain sebagainya. Jadi memang sebagai orang tua itu nggak ada sekolahnya tuh Mbak Kintan, tapi kayak kita sambil jalan, butuh sambil belajar gitu ya. Nggak bisa juga let it flow aja gitu ya. Kalau menurut saya nggak bisa sepenuhnya gitu, kita butuh pelajari, karena kita akan berkejaran terus sama umurnya anak-anak gitu ya. Kayak anak-anak itu cepet banget berkembangnya, kalau kita juga nggak catch up dengan perkembangannya dia, nanti kita keburu ketinggalan gitu. Oh iya, udah mau 2 tahun nih anaknya, ya udah mau segini nih umurnya gitu ya. Jadi itu tuh mungkin yang kita butuh ingat-ingat dan juga pelajari terus sih sebagai orang tua.